Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya dari dua video kemarin. Di mana sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang perintah dasar apa saja yang bisa kita gunakan dalam bahasa Kotlin di sini. Nah, sekarang saya ingin pergi ke bagian pembuatan aplikasinya sendiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kan beberapa hal seperti button, text view, edit text, dan yang lainnya lah. Nah, tapi ini untuk pemberitahuan aja bagi kalian yang meletakkan objek-objek ini kayak button, edit text atau apa yang lainnya. Kalau kalian ingin meletakkannya, kalian harus buat constant gitu di setiap sisinya. Nah, untuk buat constant ini kalian perlu klik warna putih ini, tarik ke sisi yang kalian mau. Nah, di sana dia akan menyesuaikan, kita tinggal tarik aja ke posisi yang kita inginkan. Nah, hal ini ada asalnya dilakukan lah. Kenapa? Karena kalau kalian cuma tak letak mau di mana pun kalian letak, kayaknya di sini lah ya kan. Nah, pas kalian jalanin aplikasinya, dia bakal lari ke ujung sini. Nah, jadi kalau kalian letak banyak hal, jadi dia bakal ke sini semuanya kan. Kalau kalian nggak letak constant apapun lah. Nah, jadi tujuan dari dibuatnya constant atas, kiri, kanan, bawah ini kan. Itu biar dia tahu gitu di mana posisi objeknya harusnya berada gitu. Nah, jadi kalian bisa lakukan dengan klik ini, tarik ke arah bawah atau kanan kiri kan. Baru sesuaikan lagi posisinya. Tapi kalau kalian malas, kalian tinggal bisa klik kanan pada objek tersebut, pilih constant, tinggal sesuaikan kayak parent end, parent bottom gini. Dia bakal sesuai dengan sendirinya gitu. Nah, setelah kalian buat kan, nanti di sini bagian sini yang dimana kalian bisa dapatin dengan klik ini, bagian atas sini split. Nah, nanti bakal muncul perintah-perintahnya. Nah, pada bagian sini kalau kalian sudah tambahin, harusnya dia muncul lah kayak gini, app layout constant. Nah, ke atas ke bawah atau apalah, dia harusnya muncul. Jadi kalau di sini kalian melihat ada objek yang nggak ada constantnya, berarti dia belum tergantung dengan apapun lah. Dia posisinya bakal default di sebelah kiri atas sini. Nah, yang sini dari ini yang ingin saya kasih tahu ada bagian ID-nya nih. Karena kita ingin memberikan fungsi lah ke objek-objek ini. Jadi penggunaan ID ini penting kali. Kenapa? Karena sebagai tanda lah, tanda nama atau nick atau apa lah dari objek itu, keunikan yang dimiliki oleh objek itulah. Jadi ID ini sangat penting. Karena kita bakal panggil juga objek ini. Jadi karena kalau sama kan, nah kita nggak tahu apa yang bakal kita panggil gitu. Jadi kalau bisa harus sesuaikan dengan fungsinya dan unik gitu. Mungkin kalian bisa kasih nomor di belakang 1, 2, atau 3. Nah, untuk buat fungsinya kalian hanya perlu ke main activity Kotlin ini. Nah, yang bagian ini sebenarnya udah ada sejak awal, jadi kita cuma perlu lanjutin perintahnya di bagian sini sampai ke bawahnya. Nah, di sini kalian bakal disuruh, pertama kita harus deklarasi lah variabelnya. Karena objek tersebut kan sebenarnya nggak menampung nilai itu, cuman kita yang memberikan nilainya. Jadi biar nilai tersebut yang kita masukkan itu dapat diambil, kita harus pakai deklarasi variabel ini untuk menampung nilai tersebut. Nah, ini for input edit text find by ID ini. Ini artinya kita bakal membuat variabel input satu yang dimana berupa objek edit text ini. Nah, di sini kan saya ada buat edit text nih, edit text input 1. Nah, terus find by ID, ini ID yang sudah kita masukin tadi nih. Ini yang bakal dipanggil. Jadi karena edit text ini mempunyai ID input 1, jadi input 1 yang saya panggil di sini. Nah, selanjutnya adalah variabel button hitung 1. Nah, sama seperti sebelumnya, deklarasi variabel sebelumnya. Ini dia panggil objeknya, baru dipanggil ID yang sesuai dari objek yang kita buat ini. Nah,
kita lakukan ke semua objek yang kita punya lah, kita sediakan di halaman mobile ini lah ya. Kalau sudah kita buat variabel yang menampung nilai-nilai tersebut, selanjutnya itu kita buat fungsi, terutama fungsi pada buttonnya. Ini button ni kalau kita klik kan pastilah ada fungsi gitu. Tujuan dari button ni yang saya buat adalah melakukan suatu perhitungan lah. Jadi di sini saya buat button satu, hitung satu, set on click listener. Set on click listener ini fungsinya itu untuk mendengarkan gitu kalau kita sudah klik buttonnya atau belum. Jadi yang di dalam ruang kerjanya itu bakal apa yang dijalankan saat buttonnya diklik gitulah. Di sini saya buat variabel baru yaitu A, di mana dia bakal nampung hasil inputan dari edit text ini dalam bentuk teks, bakal disimpan nilainya. Jadi apabila saya ketik sini kayak 12 lah, dia bakal diambil teksnya dan disimpan dalam variabel A. Selanjutnya ada ini variabel B, di mana saya membuatkan variabel B untuk menyimpan nilai A dikali dengan nilai A. Cuman karena kita ambil dalam format teks, yang mana gak bisa kita kalikan gitu. Jadi kita pakai fungsi toInt ini untuk ubah dia jadi integer balik. Setelah diubah di integer baru dikalikan lah. Terus ini result 1 set text B to string ini fungsinya ada untuk mengubah sebuah text view ini biar teksnya berubah. Kan sebelumnya ini dia hasil kan, text view-nya kan berbentuk hasil. Jadi dengan fungsi set text ini kita bisa ubah teksnya dengan apa yang kita mau lah. Dan di sini kita set teksnya ke hasil nilai B yang di-convert balik lagi dari bentuk string gitu. Untuk perintah kedua, ini sebenarnya sama ini. Cuma beda aja proses perhitungannya lah. Di sini kan saya ada buat dua nih. Saya ingin membuat fungsinya gini lah. Nilai yang diinputkan di sini bakal dikaitkan dengan nilainya sendiri. Sedangkan yang kedua punya, itu dia bakal kaitkan nilai yang pertama ini dengan nilai yang di sini, diinputkan di sini. Jadi secara dasar fungsi yang diberikan juga mirip lah, sama lah. Yang membedakan cuma proses perhitungannya, yaitu part CC ini. Karena saya buat pengambilan nilainya, ini dari input 1 atau yang bagian sini. Terus sini ambil dari input 2, bagian ini. Baru saya kalikan hasilnya dan saya tampilkan itu. Jadi sesuai dengan konteks saya, ini secara dasar fungsi untuk kayak buat kalkulator lah. Cuman untuk perkalian aja. Proses perkalian, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Kalau kalian mau buat fungsi tambahan, kalian juga bisa lah. Mungkin kasih button gitu untuk, kalau ini button diklik, berarti kalian mau lakuin tambah, kurang, kali atau bagi lah gitu. Ya. Itu kalian bisa gunakan pakai kondisi kalau kalian mau. Terus di sini juga nampak lah, saya ada dikasih variabel dd ni. Saya gak ada jelasin kan. Masalah dari program ini ada, kalau kalian kosongkan sesuatu, dia artinya nol atau gak ada apa-apa lah nilainya kan. Jadi kalau kalian coba ambil nilainya, dia tetap ambil tapi nol. Jadi kalau pas dikalikan dia error, pasti error karena secara dasar dia kosong, gak ada nilai apapun. Untuk memperbaiki masalah tersebut, saya buatlah variabel baru dd ni yang nilainya 0. Jadi pas di bagian kondisi ini, saat saya ambil nilai A ini, kalau kosong, dengan cara ambil input 1, text is empty. Dia berarti cek apakah teks tersebut kosong atau tidak. Bila kosong, maka nilai variabel A ini saya bakal ubah jadi 0. Nolnya diubah ke string. Kenapa? Karena di sini kan bakal dibalikin jadi ke int. Jadi saya buat tuh string dulu baru biar di sini tinggal tetap. Jadi tujuan dari saya buat kedua kondisi ini biar nilai yang kita inputkan itu kalau kosong gitu, dia otomatis diubah ke 0. Jadi mau muncul hasilnya. Karena kalau enggak, kemungkinan pas simulator yang kita jalanin dia bakal force close sendiri dia.
nggak mau jalan langsung force close gitu. Jadi kalau kosong ya force close ya. Nah, selanjutnya kita bisa testing dengan jalanin gitu aplikasinya. Itu kita klik app dan kita jalanin. Nah, pas kita jalanin dia bakal buka emulator yang kita masukin lah. Nah, ini cuman untuk tambahan ya. Bagi kalian yang misalnya kayak kesusahan gitu, gak ada mau buka lah emulator ini. Kayak error gitu muncul API 35 bla 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 gitu atau error lah. Kalian bisa pakai ini. Ini streaming project gitu. Jadi secara dasar kalian streaming gitu. Apa? Emulatornya kan streaming, bukan berasal dari aplikasinya sendiri. Jadi caranya kalian hanya perlu klik yang gambar api ini. Nah, di sini kan saya udah ada project nih. Nah, sebelumnya kok kalian belum punya akunnya, kalian silahkan login. Ini bakal muncul minta kalian untuk login gitu, registrasi dulu kan. Cuman karena saya sudah registrasi, saya sudah punya project di sini. Jadi kok kalian sudah registrasi, kalian tinggal tambahin project, buat nama project. Nah, lanjut dan lanjut. Nah, dia bakal buat. Cuman dia bakal buat projectnya. Cuman karena saya sudah punya nih Mozilla bla 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 nih. Nah, jadi saya tinggal pilih aja. Pilih emulator apa yang mau saya jalanin ini kayak Pixel apa. Tapi kalau bisa pilih yang apa sesuai lah. Kenapa? Karena kadang beberapa emulator kayak ini FL10 Fujitsu ini dia dari Cina, jadi hasilnya bakal kepotong gitu. Hasil Androidnya bakal kepotong. Nah, kalau ini kayak saya kan pakai Google Pixel 5 jadi aman gitu. Nah, sini saya bakal tes 12 kali 12. Nah, ini kita bedakan biar tahu bedain nilainya. Nah, pas dihitung hasilnya kan 144. Sedangkan untuk hasil kedua nih 180 karena 12 kali 15. Sedangkan ini kali dirinya sendiri. Nah, itu fungsi yang saya buat lah untuk ini kayak kalkulator perkaliannya aja. Nah, jadi sama seperti fungsi yang tadi di mana bila saya kosongkan, dia harusnya dua-duanya nol. Nah, sudah sesuai kan? Nah, eh, jadi untuk emulator sampai segini saja sih. Saya tidak membuat kayak fungsi-fungsi lain kayak apalah complicated lah kayak kalkulator saya belum buat gitu. Jadi kalau kalian mau coba kalian bisa lah coba kan. Tinggal pakai kondisi untuk tentuin button yang untuk lakuin tambah atau kurang gitu ya. Nah, segini aja untuk saya. Terima kasih sudah nonton. Ini part 3-nya atau part terakhir dari pertemuan 2. Ya, bye-bye.